Selamat siang saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat bergabung dalam acara Persekutuan Doa Batu Penjuru BTPM. Kita akan menaikkan lagu pujian dan mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan iman kita dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena siang ini kami masih bisa bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ajarlah kami untuk mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom, saya percaya selalu ada kabar baik untuk orang-orang yang hidupnya terikat dengan Tuhan. Oleh karena itu pada kesempatan ini, mari sama-sama kita membuka hati dan menundukkan pikiran kita kepada kebenarannya. Kita percaya bahwa pribadi Allah adalah firman itu sendiri yang ketika kita datang kepadanya, percaya akan perkataannya, melakukan apa yang dia perintah, maka dari hidup yang diubahkan, kita melakukan perkara besar bersama dengan Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kesempatan boleh berhadapan dengan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman itu berkuasa, berdaulat. Karena itu sementara hamba-Mu berdiri di sini siap menyampaikan, kuasa-Mu mengalir atas setiap kami yang percaya, menyembuhkan, memulihkan, bahkan membukakan kami pengertian-pengertian yang memperbaharui cara kami untuk bertindak, bersikap sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom, pada kesempatan ini saya mau sampaikan pesan Tuhan tentang konsisten. Karena ada banyak hubungan yang rusak. Ada penilaian hidup seseorang yang juga menjadi rusak karena ketidakkonsistenan. Konsisten itu penting, jangan dianggap enteng. Karena setiap orang dinilai dari apa yang dia ngomong dan apa yang dia lakukan, apakah itu satu ikatan atau tidak. Karena ketika perkataan dengan perbuatan tidak satu paket, maka itu tidak konsisten. Nah, orang-orang yang tidak konsisten sulit untuk dipercayai. Karena ngomongnya dengan apa yang dia lakukan itu berbeda. Konsisten itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kita akan temukan istilah makna dari konsisten. Di antaranya adalah tetap, tidak berubah-ubah. Bukan tidak ada perubahan, itu dua hal yang berbeda. Tetapi di sini kata tetap mengacu kepada tidak berubah-ubah. Lalu kemudian taat asas.
ajak, selaras, sesuai. Ini yang disebut selaras dan sesuai adalah apa yang dipikir, disampaikan, dilakukan itu sama perbuatan dengan ucapan. Nah, konon ini dari sejarah mengatakan bahwa istilah konsisten ini muncul dalam bahasa Inggris diperkirakan tahun 1570 dan memiliki arti konsisten ini adalah berdiri dengan kokoh atau berdiri tegak. Nah, konsisten menurut makna dan istilah ada dua hal. Yang pertama adalah fokus, yang kedua adalah kebulatan tekad. Nah, yang pertama, makna dan istilah konsisten, fokus pada suatu bidang yang mana tidak akan berpindah kepada bidang lain sebelum pondasi pada bidang yang pertama benar-benar kuat. Nah, yang kedua, makna istilah konsisten adalah kebulatan tekad. Kebulatan tekad untuk terus-menerus menjalankan usahanya dengan menghadapi berbagai rintangan masa kini dan nanti, serta tidak cepat puas dengan keberhasilan. Konsisten. Karena itu, salah satu yang kontradiksi dengan konsisten adalah euforia. Karena di dalam konsisten ada ingredients ketekunan. Nah, bicara soal konsisten, ada dua hal kenapa konsisten itu penting untuk hidup kita. Yang pertama dari Yakobus 1 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan tertulis, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kenapa konsisten itu penting? Yang pertama, karena yang konsisten hidupnya tenang. Tuhan mau Anda dan saya hidupnya tenang. Karena orang yang hidupnya tenang bisa berdoa. Dan orang yang berdoa akan mengambil keputusan yang selaras dengan apa yang Tuhan mau. Nah, yang kedua, kenapa konsisten itu penting? Dari 1 Petrus 5 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9 tertulis demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Yang kedua, kenapa konsisten itu penting? Karena yang konsisten itu hidupnya berkemenangan sampai akhir. Ingat, menang lebih daripada pemenang itu diberikan di awal Anda dan saya masuk dalam kelahiran baru sebagai orang percaya. Namun untuk sampai pada akhirnya berkemenangan itu butuh konsisten. Karena itu konsisten untuk mempercayai Tuhan. Karena menarik adalah di 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9, iblis itu dianalogikan seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Ini analoginya singa, tapi polanya singa makan nggak begini. Dia nggak ngaum-ngaum terus telan. Jadi rupanya ada orang-orang yang karena berhenti mempercayai Tuhan, maka dia menjadi mangsa yang empuk untuk dikuasai iblis. Oleh karena itu, percaya bukan momentum, tetapi konsisten. Nah, oleh karena itu, kenapa konsisten penting? Yang pertama, karena yang konsisten itu hidupnya tenang. Tuhan mau Anda dan saya hidup tenang. Yang kedua, karena yang konsisten itu hidupnya berkemenangan sampai akhir. Kita sebagai orang percaya adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Namun itu tidak cukup. Tuhan mau Anda dan saya berkemenangan sampai pada akhirnya. Nah, sekarang bagaimana menjadi konsisten? 6 perkara kita belajar pada kesempatan ini. Yang pertama dari Yesaya 50 ayat yang ke-7. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Yesaya 50 ayatnya yang ke-7. Bagaimana menjadi konsisten? Yang pertama, yakinlah pada sumber pengharapan. Bukannya yakin pada pengharapan, tapi yakinlah pada sumber pengharapan.
Karena banyak kali orang-orang yang merasa dipermalukan oleh apa yang dia pikir iman, padahal itu bukan iman. Ingat, iman itu timbulnya harus dari pendengaran oleh firman Kristus. Nah, ini artinya iman pada dasarnya adalah Anda dan saya mempercayai apa yang Tuhan mau Anda dan saya percaya. Bukan kita mempercayai apa yang kita mau kita percaya atas nama Tuhan. Ini berbeda. Kenapa banyak orang yang akhirnya nggak konsisten lagi untuk percaya kepada Tuhan, mengikuti Tuhan? Karena dia bukan yakin pada sumber pengharapan, tetapi dia yakin pada pengharapannya. Sehingga pada satu hari dia bilang, Tuhan buat saya kecewa, jawaban doa saya nggak nyampe, saya padahal udah lakukan itu, seperti orang-orang yang pernah saya dengar lakukan ini dan itu, dengar ini, Tuhan punya kisahnya masing-masing buat pekerjaan tangannya atas Anda dan saya. Namun kebenaran itu absolut, dan iman itu bukan dibangun oleh akal-akalan Anda dan saya. Iman itu dibangun oleh perkataan yang keluar dari Tuhan sendiri untuk Anda dan saya percaya. Bukan apa yang keluar dari mulut kita untuk kita percaya. Itu namanya praktek sihir, bukan iman. Oleh karena itu, bagaimana menjadi konsisten? Yakinlah pada sumber pengharapan, bukan pada pengharapannya, tapi pada sumber pengharapan itu sendiri. Nah, yang kedua, Roma 15 ayatnya yang keempat. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Yang kedua dari Roma 15 ayat yang keempat, bagaimana menjadi konsisten? Belajarlah dari sejarah. Kalau saya bilang sejarah, berarti kita mempelajari hari-hari yang sudah kita lewati. Kalau hari ini hari Kamis, kemarin hari Rabu, berarti kemarin itu sudah sejarah. Apa yang kita lewati dan menjadi hari kemarin itu sejarah. Mari belajar dari sejarah, karena seringkali kita ini tidak mengalami sebuah terobosan dalam hidup. Ingat, adanya sebuah perubahan berbeda dengan berubah-ubah. Adanya sebuah perubahan yang baik terjadi karena seseorang itu konsisten. Kalau Anda dan saya konsisten, pasti akan ada terobosan, akan ada pelipat gandaan hal-hal yang baik terjadi dalam hidup Anda dan saya. Nah, dalam hal ini kita harus belajar dari apa yang kita sudah lewati. Karena hati yang bijaksana, pikiran yang dipenuhi oleh akal budi, oleh kebenaran, itu menjadikan kita belajar tidak hanya dari apa yang benar, tapi juga dari apa yang kita sudah lewati. Oleh karena itu tidak mengulang kembali kesalahan yang sama. Bahkan jauh lebih baik kalau Anda dan saya mau mempelajari kesalahan yang orang lain sudah buat, sehingga Anda nggak perlu buat yang sama kesalahan itu. Nah, yang ketiga, bagaimana menjadi konsisten? Kisah para Rasul pasalnya yang ke-16 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Kisah para Rasul 16 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Bagaimana menjadi konsisten? Yaitu cepat analisa untuk tentukan sikap. Maksudnya bagaimana? Pada masa di mana kisah para rasul ini menjadi pembelajaran hari ini buat kita, situasi mereka pada masa itu adalah kondisi di mana belum komplit karena Alkitab Perjanjian Baru belum selesai dibuat. Sehingga ada situasi-situasi yang menjadi dinamika kehidupan jemaat mula-mula terjadi dengan kemajemukan mereka. Maka perlu dibuat apa yang disebut dengan fatwa. Hari ini kita kenal istilah fatwa, ya, di mana penilik jemaat
level kota sudah tidak bisa lagi untuk menyelesaikan, maka akan turunlah para rasul untuk melihat situasinya, kemudian menganalisa, lalu kemudian membuat sebuah kebijakan. Nah, ini yang saya sampaikan, yang terjadi adalah pertumbuhan terjadi atas mereka. Dari segi iman, lalu juga pertumbuhan dari segi kuantiti itu terjadi. Kenapa? Karena mereka menentukan sikap. Oleh karena itu, bagaimana menjadi konsisten? Cepatlah menganalisa segala sesuatu untuk kita menentukan sikap. Karena kita tidak akan pernah menjadi konsisten sampai kita menentukan sikap kita. Nah, kenapa kelamaan menentukan sikap? Karena kita buang waktu untuk tidak menganalisa dengan cepat. Kita hanya biarkan semuanya terjadi, tapi kita tidak menganalisa. Cepat dong analisa, supaya Anda dan saya bisa progres. Karena kadang terlalu lama, kita terlalu malas untuk menganalisa. Kita malah menonton, bukan menganalisa. Bagaimana menjadi konsisten? Mari cepat analisa, supaya kita menentukan sikap. Karena ada banyak hal dalam kehidupan ini yang membuat Anda dan saya stuck di situ, karena kita tidak menentukan sikap. Nah, sementara kita bingung menentukan sikap karena kita sibuk nonton. Mari analisa. Lalu kemudian yang berikutnya, bagaimana menjadi konsisten? Efesus 4 ayatnya yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bagaimana menjadi konsisten? Konsisten itu tujuannya Kristus. Ya, bersyukur kalau sebuah komunitas, kah itu gereja, kah itu persekutuan doa, tetap bisa berjalan di masa-masa yang tidak normal, di situasinya yang tidak biasa dihadapi. Namun itu semua hanya bisa terjadi kalau melakukan segala sesuatu itu tujuannya adalah Kristus. Kalau tujuannya bukan Kristus, nggak akan terjadi. Saya ingat sekali bagaimana terjadi pergerakan di tahun 98 mengakibatkan banyak orang berdoa, berkumpul, dan lahirlah persekutuan-persekutuan doa. Nah, di tahun 99-2000 itu running luar biasa, ya, dimana kantor-kantor, persekutuan-persekutuan doa lokal area yang nggak pernah ada itu ada tumbuh. Kenapa? Karena mereka merasa butuh Tuhan. Ya, hidup udah susah. Cuman ya situasinya kenapa? Karena lagi-lagi ya, memang ngumpul sih, memang bikin persekutuan sih, memang nyanyi sih buat Tuhan. Tapi rupanya konsumtif gitu. Ya. Mereka buat segala sesuatunya bukan karena mereka butuh Tuhan, tapi mereka butuh Tuhan memenuhi kebutuhan mereka. Ini gila ini. Ya. Anda dan saya, kalau tujuannya bukan Kristus, nggak akan bertahan. Kamu yang ngurusin pelayanan di gereja, kamu yang urus pelayanan di persekutuan doa, kamu yang bangun rumah tangga, kalau tujuannya bukan Kristus, ya tunggu tanggal mainnya, kamu pasti akan nyerah. Ya. Karena mereka yang konsisten bertahan adalah mereka yang paham bahwa tujuan dari apa yang mereka lakukan adalah Kristus. Karena kalau tujuannya Kristus, Anda nggak mudah digoyang. Kamu difitnah, kamu diomongin jelek, kamu di whatever, kamu akan tetap kerjakan. Kenapa? Karena tujuannya Kristus. Nah, yang berikutnya bagaimana menjadi konsisten? Di Kolose 2 ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayatnya yang ke-7, bagaimana menjadi konsisten? Lakukan kebenaran yang dipercaya. Saya ulangi ya. Bagaimana menjadi konsisten? Yang kelima, lakukan kebenaran yang dipercaya. Kita ngaku percaya, tapi kita tidak lakukan kebenaran, yang nggak akan terjadi. Yang namanya menjadi konsisten itu melatih diri untuk melakukan apa yang kita percaya dari Tuhan.
Yang repot udah kitanya yang nggak melakukan apa yang Tuhan perintah, baru kemudian kita ngotot janjinya lagi. Pakai istilah klaim lagi, kayak asuransi. Come on. Tuhan nggak pelupa. Tuhan tahu apa kok yang harus jadi bagiannya untuk dia lakukan. Karena itu lakukan kebenaran yang kita percaya. Kalau ngaku percaya ya lakukan. Yang aneh adalah ngaku percaya tapi lakukan yang kita mau, bukan lakukan apa yang Tuhan mau. Makanya memang di akhir zaman ini makin tipis perbedaannya dari orang-orang yang ngaku percaya Tuhan. Karena ada dua model. Yang model pertama adalah yang ngaku percaya Tuhan dengan jalan follow Tuhan. Dia mengikuti Tuhan. Nah, itu yang betul. Nah, yang kedua adalah yang ngaku percaya tapi bukan dia yang follow Tuhan, dia yang suruh Tuhan follow dia. Ya. Saya berharap nggak ada di antaramu yang masuk dalam golongan yang kedua. Ini gila betul. Ini orang-orang yang ngaku percaya Tuhan, tapi sesungguhnya adalah bukan orang yang dipakai untuk nama Tuhan, tapi orang-orang yang pakai Tuhan untuk nama dia. Waduh. 1 Korintus 15 ayat 58. Bagaimana menjadi konsisten? Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Yang terakhir, yang keenam, mari bertahan sampai penggenapan tujuannya terjadi. Sampai apa yang Tuhan mau itu jadi. Karena sesungguhnya hidup Anda dan saya bukan tentang kita lagi, tapi tentang Kristus yang hidup di dalam setiap kita. Kenapa Anda dan saya harus bertahan? Karena tujuan Tuhan harus digenapi. Kalau ditanya sampai kapan? Sampai tujuannya digenapi. Karena hidup ini bukan lagi tentang Anda dan saya. Ada banyak orang yang coba menelaah Alkitab mengatakan seperti tokoh Musa, wah itu gagal ya, gak nyampe masuk ke dalam. Siapa bilang? Dia berhasil, memang sudah sampai di situ saja tujuan Tuhan melalui hidupnya. Karena itu mari bertahan. Apapun yang Anda dan saya alami, mari bertahan, karena tujuan Tuhan sedang berlangsung dalam hidup Anda dan saya. Apapun situasinya, apapun keadaannya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kesempatan ini, di mana kami masih boleh hidup di hadapan Tuhan. Dan baiklah kami melatih diri kami untuk konsisten, terus-menerus mempercayai Tuhan, sampai tujuan Tuhan digenapi. Apapun keadaan kami gak penting, yang penting tujuannya itu jadi. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kiranya setiap firman yang kami terima, kami aminkan, kami lakukan, dan kami boleh sampai pada tujuan. Dan satu nama dimuliakan, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta atas firman yang telah dibawakan siang hari ini. Tentunya firman tersebut telah menjadi berkat untuk kita semua. Untuk persembahan hari ini dapat diberikan melalui rekening Bank BTPN dengan hashtag PDBTPM. Satu informasi yang tidak kalah penting adalah mulai bulan Agustus, tepatnya 5 Agustus, PDBTPN akan dilakukan di hari Jumat. Ingat ya, di hari Jumat, tidak lagi di hari Kamis, namun tetap di jam yang sama, yaitu jam 12 sampai dengan jam 13 siang. Terakhir, bagi teman-teman yang berulang tahun di bulan Juli, saya ucapkan selamat ulang tahun, sehat selalu untuk teman-teman semua, dan tentunya Tuhan memberkati teman-teman semua. Demikian pengumuman dari saya, God bless. Hidup ini ada
Mari kita mengakhiri ibadah kita bersama dan kita berdoa. Kami percaya yang terbaik datang daripadamu, karena itu kami bersyukur dan mengembalikan segala hormat, syukur, pujian, segala kemuliaan hanya bagimu, ya Yesus Kristus Tuhan. Demikianlah kami percaya kesembuhan masih ada, terjadi di tengah-tengah umatmu, bahkan lawatanmu masih terus berlangsung buat bangsa kami Indonesia, dan kami yang berkumpul atas nama Tuhan tidak sia-sia di dalam persekutuan kami. Karena itu kami mengarahkan hati kami kepadamu dan mengangkat tangan kami memohonkan berkat Tuhan atas kami sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu damai sejahtera. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini sampai Kristus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.